Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesehatan dan kelapangan waktu kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir sebagaimana biasanya di hari Ahad untuk melanjutkan kajian Ahad subuh kita. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kiranya syafaat dari beliau kita harapkan di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Jami beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus kepada Bapak Ustadz Al-Mukarram Bapak Dr. Andes HM Yazid Mufti Lubis yang telah hadir bersama kita di pagi hari ini. Selanjutnya saya juga yang kami hormati Bapak dan Ibu remaja masjid, anak-anak kami yang berhadir pada pagi hari ini. Hari ini 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 September tahun 2026 Masehi, berkumpul kembali kita di rumah Allah di Masjid Jami yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai ini. Bersama saya saat Hadi Ahad dari pengurus BKM Masjid Jami, marilah kita sama-sama mendengarkan kajian Ahad subuh di mana pada pagi hari ini mengambil tema yaitu gunanya diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan talam sembarang talam yang indah berlapis emas. Bukan salam sembarang salam yang indah wajiblah dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Amma ba'd. Para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tiadalah satu dan pujian yang dapat kita persembahkan pada pagi hari yang mulia ini kecuali hanya dengan seuntai kata alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan dirinya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat maghrib subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga telah memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini berlanjut sudah hadir gunanya diciptakan Nabi Adam alaihissalam.
sebelum kita bahas nanti Bapak Ibu dari mana atau sebab asal usulnya Nabi Adam, terlebih dahulu kita coba saudara adik, apa sih gunanya Nabi Adam itu diciptakan ke alam permukaan bumi? Karena bulan-bulan yang lalu Allah sudah kita kaji, karena supaya terus bersambung kajiannya. Makanya pasang telinga yang terang-terang mendengarkannya. Karena kajian kita ini kajian bersambung, tauhid tasawuf. Ya. Dan memang mendetail secara. Nanti kalau Bapak Ibu tersebut kepingin tahu kitabnya, kitab Hakikat Insan namanya. Ya. Kitab Hakikat Insan. Itu karangan tersebut seorang waliullah dari Johor Bahru, Kelantan. Sangat terkenal saudara hati. Memang tidak ada dijual Pak Bu di toko-toko kita sekarang. Ya, tak ada saudara hati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pada bulan-bulan yang lalu sudah kita sampaikan untuk mengenal Allah itu cirinya dia empat. Pertama ada wujudnya atau zatnya, kedua ada ilmunya atau sifatnya, ketiga ada asmanya atau namanya, yang keempat ada af'alnya atau perbuatannya. Itulah identitas Allah itu. Tidak saya mendetailkan lagi. Kemudian saudara hadirin, yang kedua, siapa Muhammad itu? Karena setelah Allah pastilah Muhammad. Pasti ya. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sering saya ulang-ulang, empat namanya. Sebelum turun ke alam permukaan bumi namanya Ahmad. Setelah turun ke alam permukaan bumi namanya Muhammad. Setelah diangkat dari Rasul namanya Mustafa. Manusia baharunya seperti kita makan, minum dan berbagai macam namanya Mahmud. Jadi Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud nama baginda Rasulullah Muhammad. Cuma perlu kita sadari Muhammad itu juga ada empat macam. Ada yang disebut Muhammad awal, namanya nurani atau murni. Yang kedua ada namanya Muhammad akhir, disebut ruhani atau ruhnya. Yang ketiga ada namanya Muhammad zahir, namanya insani atau tubuhnya. Yang keempat ada namanya Muhammad batin atau Rabbani atau Tuhannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu beda walaupun sama Muhammad dengan Nur Muhammad, dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad yang dilukis serupa tapi tak sama. Ya. Supaya mampu kita membedakan. Jadi Nur Muhammad dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad Amin atau Muhammad Yazid Muftilogis, walaupun serupa tapi tak sama. Ya. Oleh sebab itulah saudara hadir, Allah itu menunjukkan nama akan zatnya. Muhammad itu menunjukkan nama akan sifatnya. Adam itu menunjukkan nama bayangannya. Kan gampang kan? Saya mengajar terang-terang saudara. Dari yang tersembunyi, cuma kadang-kadang jamaahnya kurang cepat nangkap kadang-kadang. Selalu astuti, asal tunduk tidur. Minum kita dulu, supaya jangan tidur ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kan tiga yang perlu kita benahi di alam permukaan bumi ini sebelum mau mati. Pertama akidah.
ada, kedua sholatnya, tiga akhlaknya, udah cukup itu. Karena ada orang akidahnya bagus, tapi kurang rajin, sholatnya tak bagus. Ada orang akidahnya bagus, sholatnya bagus, tapi kelakuannya tak bagus, ini tak bagus. Ya. Mana-mana kerjanya setipu aja, ada banyak. Sudah saya gambarnya kemarin ibu, saya ada undangan, jadi alkitab saya kenal ibu. Ya. Alhamdulillah salah satu dewan yang sudah terpilih kembali. Jadi siapa saja ibu-ibu yang datang, kabarnya kan dikasih ongkos, maksudnya jongkos. Ya. Cuma tidak boleh kita sebutkan, karena kalau sebutkan tak boleh berdosa kita namanya. Jadi salah satu pengajian ibu-ibu itu katanya ada yang mendaftar 2 angkot, padahal 1 angkot itu tak sampai. Ya, supaya apa? Dapat duitnya 2 angkot. Ngapain yang aja kemana-mana kalau kayak gitu aja masih mau nipu? Ngapain aja? Apa percuma nih? Ya. Dan orang-orang sekarang Bapak Ibu kadang-kadang udah terbalik pemikirannya. Kalau dia bisa nipu orang, dia bangga. Dia bangga. Nggak tahu dia haram hukumnya. Beli mie goreng, bakso segala macam, haram hukumnya. Itulah kelakuan kita kadang-kadang, saudara. Kalau dikasih tahu pun kadang-kadang nggak mau, ngeyel. Wong segitu aja penipu. Imron, iman rontok. Apalagi diberikan tahta, harta, ditambah wanita dengan Toyota. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita coba kaji yang ketiga, season yang ketiga, Nabi Adam. Cuman sebelum kita ceritakan dari mana asal usul Nabi Adam itu, kita kaji dulu apa sih gunanya Nabi Adam diciptakan ke alam permukaan bumi ini. Ya. Ini mengkaji kakek kita ini Pak Bu. Kalau dalam sejarah, dalam kitab Hidayah dan kitab-kitab sejarah, itu Nabi Adam itu tingginya lebih kurang 70 hasta. Kata berikan Pak Ustaz ini lebih kurang 70 hasta, saudara. Satu hasta itu lebih kurang tersebut ya setengah meter. Jadi lebih kurang Nabi Adam itu 30 meter tingginya. Ini yang 7 hasta lebarnya 3,5 meter. Makanya wajar dari sejak zaman Nabi Adam sampai kita ini, zaman Nabi Rom, Nabi Awal, Nabi Sulam, Nabi Tilak, Nabi Yasir, Nabi Limon, maka tambah pendek-pendek. Umat Nabi Muhammad yang paling pendek-pendek. Beberapa ribu tahun, bayangkan. Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, menurut konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah, gunanya diciptakan Allah ke alam permukaan bumi ini ada 4 fungsinya. Ada 4 fungsinya Bapak Ibu. Yang pertama supaya jadi khalifah. Ayatnya jelas Al-Baqarah ayat 30. Begitu juga surat An-Nur. Yang pertama gunanya tersebut Nabi Adam itu diciptakan Allah ke alam permukaan bumi ini untuk jadi khalifah. Khalifah itu maksudnya menata, menjaga, memelihara alam semesta ini. Itulah sebabnya surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah seandainya penduduk satu negeri itu mau betul-betul beriman dan bertakwa pada Allah, kata Allah,
datang sudah lebih jauh ke dalam ayat ini, saudara hati. Berarti Bapak Ibu, semakin banyak orang baik dan semakin banyak orang takwa supaya di alam permukaan bumi ini semakin lama kiamat itu. Ini analisanya, saudara hati. Berarti semakin lama kiamat. Iya. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya cucuran rahmat kasih Allah akan turun dari langit. Keberkahan akan keluar dari bumi. Berarti kan semakin lama. Tapi sambungan ayatnya, walakin kadzabu ba'dhum bima kanu yaksibun. Tapi mereka, maksudnya manusia-manusia ini, banyak mendustakan ayat-ayat kami. Hutan ditebangi, tidak ditanam ulang kembali. Bikin paletnya nggak betul karena bisnis perumahannya sudah kecil dia. Sementara hutannya tersebut beratus. Itu betul kata Allah, nggak mungkin bohong. Zoharul terjadi. Zoharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydina. Surah Al-Rum ayat 41. Telah terjadi kerusakan baik datang dari laut, dari bumi, dari mana saja maksudnya. Aydin nas, ulah manusia itu sendiri. Jadi kiamat ini pun pasti tambah dekat. Kenapa Pak Ustaz? Orang manusia bukan semakin banyak. Contoh, kata Nabi, kalau bolak-balik dijatuhkan tanah, dikerjakan artis. Kerjaan artis, ada juga kita Ustaz ada yang mau poligami sebenarnya. Kalau menjatuhkan tanah tersebut, Allah sangat benci goyang yang aras, saudara. Sementara gunung-gunung adalah merupakan pasang bumi untuk menopangnya, dibuat perumahan, traktor, dibulldozer segala macam, berarti gampang goyangnya, saudara. Maka datanglah istilah orang-orang sekarang, terjadi gempa, bergesernya lempeng, segala macam lempeng. Yang sebenarnya gara-gara itu yang bergeser kata waktu. Ya. Inilah gunanya Nabi Adam itu, Pak.